Wabah virus corona mengubah kehidupan semua umat manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Imbauan untuk di rumah saja, jangan berkerumun, dan lebih memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Demi apa? Demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hello guys, welcome back to my Success Channel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my Success Channel. Di video kali ini kita agak berbeda karena apa? Kita mau membicarakan tentang COVID-19 ya. Dan juga kewaspadaan kita terhadap virus yang saat ini sedang melanda negeri kita Indonesia, khususnya juga memang seluruh dunia saat ini sedang terbuka dengan adanya wabah COVID-19. Ini pun kita saat ini sedang menggunakan masker ya, karena memang kita harus mematuhi peraturan pemerintah di mana keluar rumah harus menggunakan masker. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu praktisi kesehatan ya di Kabupaten Lebak. Beliau adalah betul ya. Beliau juga sudah dikenal oleh banyak kalangan. Ya, kita akan bergabung dengan salah satu dokter yaitu Dr. Haji Nur Sardono. Jadi kita akan meminta tanggapannya mengenai virus yang saat ini melanda negeri kita dan juga kewaspadaan harus seperti apa sih? Itu saja kita saksikan. Saat ini kita akan kedatangan Dr. Haji Nur Sardono. Jadi teman-teman tonton sampai habis ya, karena ilmu ini akan bermanfaat sekali buat kita semuanya sebagai masyarakat Indonesia tentunya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dokter. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah damang ya. Sardono ini Wah. benar-benar bikin kita Deg-degan. Deg-degan kenapa? Semangat dengan semangat. kita ditemani dengan orang hebat ya. Iya, betul. Mino dengan praktisi kesehatan Kabupaten Lebak dan juga magister kesehatan Dok ya. Saat ini bersama kita Dr. Haji Nur Sardono. Saya jadi antusias banget gitu loh. Ya. Sudah berhadapan langsung dengan praktisi kesehatannya ya. Oke. Atau kita perkenalin dulu nih, Dr. Sardono ini dari mana, tinggalnya di mana, dan Mungkin juga banyak mungkin masyarakat yang belum iya tahu. masyarakat mungkin ada yang belum tahu. Warga Kabupaten Lebak sudah tahu dengan itu. Warga Kabupaten Lebak sudah pasti, tapi yang di luar itu Oke, silakan. jadi kita harus kenalan dulu sama Bapak Dr. Sardono ini. Ya. Silakan. Dokter, Saya ini sebenarnya dokter di Kabupaten Lebak yang sudah berada di Kabupaten Lebak sejak tahun 1987. 1987 saya belum lahir. Ya. Jadi dalam hal Kesehatan. pelayanan kesehatan ya saya sudah ya cukuplah palang melintang di Kabupaten Lebak. Iya. Palang melintang jelas. Udah hafal. Dari mulai artinya desa sampai dengan nanti di kota kota Kabupaten Lebak ini ya sudah banyak. Jadi sudah melanglang buana mungkin ya Dok ya. Langsung aja nih Dok, kita tuh penasaran banget nih, pengen menggali banyak ilmu dari Pak Dokter ini gitu loh. Apalagi berkaitan dengan COVID-19 ini sangat ramai ya. Nah, maksud saya gimana sih tanggapan dokter terkait dengan COVID-19 ini khususnya di Kabupaten Lebak mungkin? Tentang COVID-19 atau COVID-19 atau disebut virus corona ini kita sudah banyak dengar, baik itu dari media elektronik, media sosial, kemudian informasi lainnya baik dari pemerintah maupun dari lembaga kesehatan yang berawal dari satu tempat ya di Wuhan Iya. ya. Nah, secara cepat ini virus ini yang penularannya dari orang ke orang ya secara cepat ke seluruh dunia, ke beberapa negara termasuk akhirnya di Indonesia dan wabil khusus di Kabupaten Lebak ya. Nah, untuk
kondisi di Kabupaten Lebak saat ini, ya kan, itu mungkin saya tidak berkompeten untuk menjelaskan, ya, seperti apa peta di Kabupaten Lebak. Hanya saya sebagai gambaran informasi saja bahwa untuk di Provinsi Banten ini, khususnya Kabupaten ya, Lebak, Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Cilegon itu masuk dalam kategori hijau. Artinya ada orang-orang yang masuk dalam ODP atau OPG atau misalnya PDP, tapi masih dalam zona belum ada belum ada yang positif, Pak. positif atau meninggal dunia. Semoga kita tetap melindungi ya Kabupaten Lebak. Namun dan juga beberapa waktu ini di Kabupaten Lebak juga saya dapatkan informasi bahwa dari rekan sejawat saya tenaga medik ada yang sudah terkena COVID ini, ya kan? positif, Dok, ya. Positif. Oh, yang sedang saat ini Saat viral ini ya. sedang, artinya tapi kebetulan yang bersangkutan domisilinya sebenarnya bukan di Kabupaten Lebak, yang hanya tiap hari pulang pergi, ya. Nah, mungkin alangkah lebih baik, lebih tepat kalau mau bertanya tentang situasi bagaimana sih di Kabupaten Lebak, kecamatan-kecamatan seperti apa, berapa jumlah kasusnya, mungkin ada pihak yang lebih berkompeten dari saya, ada pihak yang berwenang yang menjelaskan, yang mungkin nanti dari pihak dinas kesehatan yang bisa memberikan penjelasan. Cuman juga di situ kita sudah ada link ya, info di Kabupaten Lebak mengenai khusus COVID-19 ini. Untuk saat yang semalam saya lihat-lihat itu belum ada, alhamdulillah. Cuman memang yang saat ini sedang ramai itu di warga tentang tadi teman sejawat dari dokter ini, dokter Haji Dokter ini memang sudah ada yang positif. Namun kata beliau memang berdomisili di luar Kabupaten Lebak, gitu kan ya. Jadi tetap alangkah baiknya kita tetap di masyarakatnya tetap waspada ya, menggunakan masker ketika keluar rumah ya, dan juga memang physical distancing ya. Oke. Dokter selanjutnya nih, Dok, mohon maaf nih, Dok. Saya tentunya kan saat ini dokter masih praktek, Dok. Masih praktek ya, menangani pasien yang memang sakit, memang banyak gitu, Dok ya. Kalau ada pasien datang nih, Dok, dengan penyakit lain-lain, Dok, atau mungkin gejalanya seperti COVID-19 gitu kan, tapi dia bukan dari Jakarta atau bukan dari zona merah, itu bagaimana tanggapan dokter ketika misalnya ada pasien datang ke dokter? Jadi saran dokter kepada pasien-pasien tersebut bagaimana, Dok? Ya, sebenarnya begini. Pertama, ini bukan kepada pasien dulu, kepada semua petugas, apakah itu di rumah sakit, di puskesmas, atau di klinik-klinik, atau di tempat praktek swasta. Yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan dalam situasi seperti sekarang ini, menggunakan alat pelindung diri, ya, yang artinya memadai, mulai dari misalnya masker, ya, kemudian kalau misalnya diperlukan menggunakan apron, ya, atau semacam helmet yang digunakan, ya kan. Nah, kemudian kalau di rumah sakit, nah itu ada level-levelnya lah ya, ada tingkatannya, ada level 1, level 2, level 3 ya di rumah sakit. Nah, cuma setidaknya untuk dokter itu utamanya adalah menggunakan alat pelindung diri, ya kan. Kedua, kalau dokter tersebut sebenarnya dalam keadaan tidak sehat, itu sebaiknya tidak melayani pasien, apapun tidak sehatnya. Baik pilek, Dok? Iya, batuk, pilek, batuk, pokoknya dalam keadaan sehat, tidak sehat. Karena kita tidak tahu apakah pasien kita yang datang sebenarnya dia sakitnya katanya sakit mah. Tapi kita tidak tahu apakah pasien tersebut ternyata dia adalah pembawa virus COVID, ya kan? Kira-kira seperti itu. Kok bisa dia membawa kan dia nggak ada gejalanya? Ya, kita tidak tahu. Pasien kita itu memang dia tidak pernah bepergian, ya kan? Keluar kota. Tapi mungkin anggota keluarganya, entah suaminya, entah istrinya, entah
anaknya ya itu ada yang berkunjung ke rumahnya yang berasal dari daerah-daerah yang dikategorikan zona merah atau ada terjadi transmisi lokal. Nah, seperti misalnya di daerah Banten itu semua daerah Tangerang kabupaten kota Tangerang dan Tangerang Selatan itu daerah merah. Makanya saat ini di sana sedang akan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, PSBB dok ya? Ya, atau lockdown ala Indonesia. Lockdown ala Indonesia. WFH work from home gitu ya. Itu kalau tadi bagaimana menyikapi misalnya pasien dok, jadi kita sebagai pelayan kesehatan mencoba bagaimana jangan sampai kita menjadi penular. Ya, kalau kita misalnya kebetulan lagi sakit tenggorokan atau terpaksa kita melayani pasien, ya kita menggunakan APD sehingga kalau kita bicara ini ada kemungkinan droplet atau percikan itu akan ada dan itu akan menjadi media untuk penularan kepada pasien. Nah, jadi pertama itu makanya setidaknya dokter itu tidak ada. Demikian juga pasien minimal menggunakan masker, ya kan? Melakukan misalnya karena apalagi sekarang sudah diinstruksikan bahwa semua kalau keluar rumah itu harus menggunakan masker, ya kan? Nah, itu juga kita jadi tadi antara dokter dengan pasien itu gini, sakitnya apa? Jadi jangan sampai dia datang sakit mah, kemudian pulang dari klinik atau dari puskesmas atau dari rumah sakit, dia jadi bawa penyakit lain, misalnya ketepaan virus COVID. Nah, Oke nih, kita udah denger ya tadi terkait COVID-19 itu. Nah dokter, aku nih mau nanya ya, saya kan dengar dari banyak media dan teman-teman juga. Jadi tuh ada tenaga kesehatan juga gitu loh, yang katanya perawat itu meninggal di salah satu daerah, saya nggak tahu lupa. Bukan hanya perawat loh. Bukan hanya perawat ya, banyak ya? Banyak, iya. Dari dokter juga. Dari dokter juga ya. Dan gugur gitu dan meninggal lalu katanya nggak diterima jasadnya. Apakah memang orang yang sudah meninggal itu bisa menularkan virusnya lagi gitu? Ini perlu kita ketahui dulu. Yang namanya virus itu dia akan bisa hidup apabila ada inangnya. Inangnya itu apa? Jadi ada tempat hidupnya dia. Nah, tempat hidupnya dia itu adalah makhluk bernyawa, makhluk hidup ya. Bisa manusia, bisa hewan, ini secara umum ya, virus dulu nih ya. Nah, untuk virus corona ini sendiri, ini inangnya adalah manusia. Nah, dia akan tumbuh dan berkembang ada di dalam artinya manusia ya. Nah, kalau manusianya mati ya atau manusianya meninggal, ya, otomatis dia tempat bergantung dia hidup itu tidak ada ya, dan dia sebenarnya otomatis dia dalam hitungan 1, 2 sampai 4 jam itu udah mati. Sebenarnya itu kan kondisinya seperti itu orang mati. Nah, hanya yang ya jadi persoalan kan ada kekhawatiran, makanya dilakukan antisipasi untuk orang yang baru disangka belum terbukti bahwa dia itu COVID-19 ya kan, tapi diduga dia sudah dari web kemudian ada riwayat perjalanan di tempat juga ada riwayat kontak dengan penderita sebelumnya, kemudian dia dirawat masuk dengan status PDP, kemudian meninggal. Nah, meninggalnya itu kita belum tahu walaupun sudah diperiksa katanya rapid testnya positif ya. Itu apakah untuk tahu
tahu dia bahwasanya benar-benar dia positif COVID atau tidak kan harus dilakukan pemeriksaan akhir swab ya. Jadi pasien sudah meninggal ya kan? Nah, kita tidak mau mengambil risiko, sudah ada prosedur tetap untuk menangani. Hanya antisipasinya begitu pasien meninggal itu tidak boleh sembarangan melakukan pemulasaran, harus dilakukan pemulasaran di rumah sakit, kemudian juga petugas yang melakukan pemulasaran itu menggunakan APD lengkap, ya kan? Dari ya masyarakat bilangnya pakai astronot gitu ya, dan sebagainya. Nah itu jenazahnya pun istilahnya dimandikan itu kan disemprot, diganti dia apa namanya setelah dikapani di plastiknya juga 3 lapis dan sebagainya sampai ada masuk ke dalam peti. Kemudian baru dikuburkan. Kalaupun memang dia belum tentu positif. Jadi itu adalah hal yang sama. Iya, prosedur kan? Iya. Bahwasanya makanya sekarang ini intinya masyarakat harus tahu bahwa yang namanya virus itu hidupnya itu harus ada inangnya, jadi harus ada tempat dia hidup. Tempat hidupnya itu di manusia kalau di COVID ini. Nah kalau manusia yang mati ini mati. Nah, oh tapi kok kenapa itu ada penularan ke orang lain? Ya sekarang misalnya ada yang batuk, seperti kita berbicara seperti ini, ya kan? Mungkin dari saya bicara ini ada percikan. Nah disitulah virus itu ada bertahan. Itu kalau misalnya kehirup oleh manusia lainnya, ya kan, ya otomatis virus itu dia jadi masuk atau bahasa lembur di lebak nepak. Kalau misalkan nggak masuk ke tubuh kita dok, hanya ke tangan, misalkan itu nggak jadi masalah dok. Bisa jadi masalah kalau misalnya sekarang gini. Tangan ini, ya kan, kita megang pintu, padahal pintunya barusan ada orang bersin, dia nutupin pakai tangan, ya kan, terus dia buka pintu, buka handle-nya pintu, ya kan, nggak lama kemudian kita pegang tuh, pegang pintu itu kita pegang, terus kita ngucek-ngucek mata, ya kan. Atau misalnya kita usap bibir, hidung, atau usap muka ya, tanpa kita cuci tangan dulu. Nah, kenapa makanya terus-terusan dianjurkan untuk cuci tangan setiap saat supaya tadi ada kemungkinan sama seperti halnya kondisi orang ibadah di masjid itu rawan penularan. Pertama, orang sholat berjamaah itu saling merapat. Kedua, biasanya menggunakan karpet. Nah, ketika orang bersujud itu orang kan bernafas. Nah, nafas itulah akan mengenai dari karpet. Jadi droplet itu percikan itu ada di karpet. Nah, sementara kalau nanti sebentar lagi belum sejam ada orang yang sholat lagi di tempat yang sama, kalau kebetulan yang sebelumnya itu menderita penyakit COVID, ya otomatis itu sumber penularan. Mengapa? Ya, jadi orang tidak dianjurkan dalam kondisi seperti ini sholat berjamaah. Selain physical distance atau menjaga jarak antar orang. Kedua tadi, hanya kalau misalnya harus terpaksa misalnya orang mau sholat di masjid, ya masjidnya harus 1 jam 2 jam sekali dipel pakai karbon. Dok, hanya sedikit biar masyarakat juga paham tadi mengenai cuci tangan. Kita akan harus sering cuci tangan. Harus menggunakan sabun dok. Cuci tangan menggunakan sabun.